Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai Indonesiaku yang kaya alamnya. Tujuan video ini dibuat agar siswa dapat memahami dan mengetahui kekayaan alam Indonesia. Selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang, minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Pelajarilah infografis mengenai pemanfaatan barang tambang berikut. Nah, ini ada contoh dari sumber daya alam. Contohnya seperti hewan, tambang, dan tumbuhan. Teman-teman sudah tahu belum? Jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun seperti air, tanah, udara, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cara menjadikannya baru. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Perlu diketahui, pengambilan sumber daya alam ini harus memanfaatkannya dengan bijak. Pengambilan sumber daya alam yang secara besar-besaran dapat berefek buruk bagi kehidupan alam sekitar. Contohnya ada pada gambar berikut. Coba deh lihat teman-teman. Ini adalah foto hutan gundul. Hutan gundul itu disebabkan karena penebangan pohon secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya, daerah resapan air hujan berkurang sehingga dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kemudian, lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu: yang pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Yang kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Dan yang ketiga, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Wah, parah banget ya teman-teman. Kemudian, terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya nih, orang-utan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini, orang-utan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan sumber daya alam dengan baik, serta menggunakannya dengan bijak, agar kita dapat terus merasakan manfaat sumber daya alam sampai kapanpun.
Nah, teman-teman sudah paham kan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia? Terima kasih ya sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.